Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Market Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Baik Pak Nafan, tadi usai kita berbincang sedikit mengenai prospek saham-saham perbankan Big Caps, kalau kita review sedikit terkait dengan data inflasi inti Juni 2025 yang kemarin diumumkan ya melandai 2,3% dan inflasi umumnya ini naik ke 1,87%. Anda melihat data inflasi ini cukup nggak sih untuk proyeksi Bank Indonesia menurunkan suku bunga bulan ini, Pak Nafan? Ya, kalau misalkan jika saya melihat dari indikator inflasi Indonesia yang masih menunjukkan tingkat stabilitas yang memadai ya, sesuai dengan range Bank Indonesia di antara 2,5 plus minus 1%. Kemudian juga di sisi lain saya juga melihat pergerakan nilai tukar rupiah yang memang berada di level di bawah 16.500, bahkan saat ini di 16.200-an ya, 16.199 hingga 16.200-an. Itu berarti sebenarnya Bank Indonesia ini masih memiliki ruang ya untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya ya. Karena jarak antara inflasi kita di 1,87% dengan suku bunga Indonesia BI rate di 5,5% itu memang sudah memang sudah terpaut jauh begitu. Jadi memang disitulah waktu yang tepat bagi Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang bukan hanya saja pro stability tapi juga pro growth ya, hemat saya demikian. Begitu, terlepas dari adanya dinamika The Fed yang masih relatively prudent ya, di mana kalau misalnya jika untuk potensi penurunan suku bunga The Fed itu memang kalau berdasarkan dari Powell statement ya, bukan Michelle Bowman, itu memang Powell lebih cenderung September sih kelihatannya The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan begitu. Baik, ada proyeksi yang cukup positif ya untuk pemangkasan suku bunga. Pak Nafan, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pembukaan perdagangan di IHSG pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi talk show-nya, kita lihat terlebih dahulu di layar televisi berikut ini pemirsa. Kita lihat IHSG sejauh ini bergerak koreksi terbatas 0,26% ya ke 6.800-an. Kemudian ini ada sejumlah data yang bisa kita cermati bersama-sama. Kita juga akan melihat data-data lebih lanjut. Tadi IHSG sendiri sempat menyentuh level tertingginya di 6.905,3, kemudian level terendahnya di 6.887 ya. Baik, Pak Nafan, kita juga akan melihat di sini kalau kita ulas sedikit saham-saham yang menjadi top gainers ya pagi hari ini. Ada ITMA, Karya Hill, Unilever, kemudian ada Sinar Eka, Raja, dan kemudian juga di sini untuk top losers di sini ada Raja Roti, Jaya, DSFI, PART, WIRG, INPS. Sementara itu dari sektoral di sini pelemahan ada Basic Industries yang melemah, saham energi masih melemah, perbankan melemah, cyclical ini menguat, kesehatan menguat, dan juga ada disusul oleh infrastruktur ini juga melemah ya, properti menguat. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Baik. Ya, baik Pak Nafan, terkait dengan posisi IHSG hari ini, Anda melihat proyeksi untuk support dan resistensinya seperti apa nih untuk IHSG hari ini? Oke, di sini kalau hemat saya untuk support terdekat memang berada di level 6.890 ya. Dan saat ini kan posisi IHSG kita mendekati 6.890. Kalau misalnya jika break below 6.890, IHSG akan menuju ke support berikutnya di level 6.814. Oke. Sementara itu kalau misalnya jika pergerakan IHSG menyentuh ke level resistance terdekat di 6980, nanti akan menuju ke level resistance yang merupakan wave B. Berdasarkan elliott wave perspektif itu berada di kisaran 7.053. Baik, support di 6.890 dan resistance di 6.814. Tapi Anda melihat terkait dengan sentimen-sentimen global yang sudah tadi kita bahas, apakah adalah katalis-katalis positif atau data-data ekonomi ataupun mungkin kinerja-kinerja emiten kita yang akan cukup kuat untuk menopang IHSG tidak koreksi terlalu dalam, Pak Nafan, untuk pekan ini? Oke, di sini kalau untuk pekan ini ya,
Sebenarnya untuk hari ini dari domestik itu masih belum terdapat data makroekonomi yang bisa memberikan high market impact. Paling tidak kita menantikan di hari Jumat ya terkait dengan hasil perilisan foreign exchange reserve ya di mana diperkirakan akan mengalami tren penguatan ya karena kan sebelumnya kan di kisaran 152,5 miliar dolar AS ya. Jadi forecastnya sih harusnya sih bisa mengalami tren penguatan karena kalau saya melihat ini nilai tukar rupiah pun juga sudah relatively stable di bawah 16.500 begitu. Terus juga kalau misalkan jika dari global ya sebenarnya itu kita menantikan terkait dengan data-data yang esensial ya, Ya, terutama dari Amerika Serikat, misalnya berkaitan dengan US non-farm payroll, begitu. Itu pun juga akan menentukan langkah Powell ke depan ya terkait baik. dengan kebijakan moneternya. Di sisi lain juga kita juga menantikan terkait dengan dinamika perkembangan kesepakatan perdagangan ya antara Amerika Serikat dengan negara-negara terdampak daripada US reciprocal tariff seperti itu. Baik. Baik, itu dia ada sejumlah data-data yang masih kita nantikan setidaknya untuk mengamati bagaimana proyeksi perdagangan pekan ini. Kita juga akan melihat bagaimana pembukaan bursa Asia di layar televisi berikut ini. Ya, baik. Kita lihat di sini bersama-sama pemirsa untuk bursa Asia sendiri. Ini tampak dibuka mix ya, Nikkei melemah 0,65%, kemudian STI menguat 0,37%. Kospi melemah 1,8% dan Hang Seng menguat 1,19%. Kita ke saham-saham pilihan. Baik. Di sini ada BRMS, kemudian MTEK, Harta dan juga MDKA dengan masing-masing rekomendasi. Ada BRMS di accumulative buy, kemudian tadi ada MTEK accumulative buy, Harta buy, dan MDKA accumulative buy. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan proyeksi saham-saham pilihan bersama dengan Pak Nafan. Baik, Pak Nafan, kalau kita ulas sedikit terkait dengan saham-saham yang direkomendasikan, ini kebanyakan saham-saham komoditas emas ya. Kita bahas terlebih dahulu dari BRMS, proyeksi positifnya seperti apa nih? Oke, di sini untuk BRMS memang katalis positifnya adalah terkait dengan potensi peningkatan kapasitas maupun juga kapasitas produksi emas dan juga BRMS juga memanfaatkan karena BRMS juga memanfaatkan terkait dengan tren penguatan harga emas dunia ya tentunya ini juga bisa memberikan benefit ya dalam rangka untuk memperkuat kinerja fundamental ke depannya. BRMS itu sebenarnya kalau untuk saat ini secara teknikal dia masih berada di area buying range yang saya tetapkan mulai dari 392 hingga 412 dengan target resistance terdekat ya TP1 misalnya di 420, kalau TP2 di level 444. Nah ini kalau untuk long term targetnya yaitu sebenarnya harusnya bisa ke level 745 berdasarkan dari major wave 3 seperti itu Mbak. Baik, proyeksi yang cukup positif untuk BRMS dengan rekomendasi accumulative buy. Kita ke saham MTEK, review dan proyeksinya seperti apa? Oke, tadi MTEK ya Mbak ya. Oke, ini kalau MTEK di sini kalau saya melihat kan sebenarnya secara teknikal itu berhasil mengalami technical rebound dari batas terendah dari expanding diagonal ya. Apalagi RSI juga sudah oversold. Jadi ini bisa accumulative buy. Walaupun terkoreksi tapi masih berada di range buying area di kisaran 474 hingga Baik. dekat di 494. Target berikutnya 510 dan target ketiga di 540 berdasarkan dari resistance dari expanding diagonal. Baik, untuk MTEK berhasil melakukan technical rebound, direkomendasikan untuk trading jangka pendek, jangka menengah atau seperti apa? Sebenarnya ini lebih ke swing trading ya, jadi untuk jangka pendek sih hingga jangka menengah. Baik, jangka pendek hingga jangka menengah. Kita ke Harta dan MDKA, seberapa menarik nih Pak Nafan kalau kita bandingkan juga mungkin dengan Antam ya? Nah, kebetulan kalau Antam kan sudah ini ya agak dipucuk ya, memang saya akui. Tapi RSI juga extreme overbought ya untuk Antam. Tapi kalau untuk Harta kan masih relatively sideways ya. Kalau saya melihat untuk kondisi pergerakan harga saham saat ini dalam bentuk pola rectangle. Dan kalau secara Gann box itu kan dia secara standar deviasi masih di bawah median ya. Jadi otomatis ini menarik ya. Apalagi Harta itu masuk dalam area entry level yang saya tetapkan di kisaran 600 hingga 620 accumulative buy, target terdekat di 630, kemudian 690 dan 760
Itu termasuk jangka pendek hingga jangka menengah sih hemat saya demikian. Baik, valuasi yang menarik untuk Harta dan juga MDKA itu tadi 4 saham pilihan yang sudah kita bahas bersama-sama dengan Pak Nafan. Pak Nafan, saya juga ingin sedikit mencermati terkait dengan data surplus perdagangan RI ya sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Neraca dagang kita menunjukkan angka yang positif. Anda melihat ini cukup baik gak sih data ini untuk menopang perdagangan IHSG? Ya memang seharusnya positifnya kinerja neraca perdagangan kita yang di atas ekspektasi ya sebesar 4,3 miliar US dollar ini harusnya bisa menjadi katalis positif bagi market kita begitu karena ternyata kinerja ekspor kita juga melampaui ekspektasi tentunya begitu di saat-saat terjadinya dinamika tensi perang tarif global ya hemat saya demikian. Tapi sepertinya untuk sementara ini kita melihat bahwasannya hasil yang positif dari data-data makroekonomi kita itu seperti masih belum mampu menopang daripada penguatan IHSG untuk saat ini. Tapi kalau selama IHSG masih bisa bertahan paling tidak di atas support kedua tadi ya, soalnya wave B itu kan masih berada di atas 7.000 ya. Level wave B dari lot wave saya, jadi di kisaran 7.053 itu harusnya menjadi target upside IHSG terdekat begitu yang harus kita cermati begitu. Jadi ketika IHSG misalnya hari ini mengalami koreksi wajar, itu sebenarnya merupakan momen yang tepat dalam rangka buy on dip strategy, accumulate stocks with solid prospect, dan juga jangan lupa untuk melakukan risk management secara efektif seperti itu. Baik, koreksi terbatas dari IHSG bisa kita manfaatkan sebagai investor dengan ambil strategi buy on weakness. Tadi ada sejumlah saham-saham yang perlu dicermati. Mungkin boleh untuk long term saham perbankan boleh jadi menarik, tapi untuk trading nih saham-saham komoditas emas juga menarik gitu ya untuk jadi watchlist. Satu pertanyaan terakhir singkat saja Pak Nafan. Ini banyak dibahas sekali oleh investor IPO CDIA milik Prajogo Pangestu dengan harga penawaran Rp190 per saham. Tapi katanya IPO-nya ada penundaan 1 hari. Prospeknya untuk CDIA sendiri yang terkini menurut Anda seperti apa? Oke, di sini kalau untuk CDIA tetap saja hemat saya prospektif ya untuk jangka panjang ya, apalagi itu juga termasuk potensial menciptakan kenaikan market cap ya untuk IHSG begitu. Jadi memang otomatis saya pikir CDIA itu sebenarnya menarik untuk dicermati. Kalaupun misalnya jika terlambat untuk pendaftaran IPO itu misalnya begitu ya, tetap kita mencermati ketika terjadi pembukaan market, kemudian harga saham CDIA itu relatif kondusif, atau ketika terjadi koreksi wajar saja itu bisa dimanfaatkan untuk averaging down atau menambah kepemilikan saham kembali seperti itu. Karena kalau secara long term tuh harga sahamnya harusnya naik sih begitu. Baik, prospek yang cukup positif untuk CDIA begitu ya akan meningkatkan sangat besar posisinya di market cap pasar saham Indonesia, dan kita perhatikan juga tadi untuk proyeksi IHSG hari ini dari Pak Nafan, support di 6.890 dan resisten tadi di 6.814. Baik, terima kasih banyak Pak Nafan selaku Senior Market Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Nafan, sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Mbak Rosa, sukses selalu untuk IDX Channel.